Romelu Lukaku sempat punya awal musim yang bagus bersama Chelsea usai dibeli 115 juta euro dari Inter Milan. Lukaku mampu mencetak 3 gol dari 3 laga awal di Premier League. Namun setelah itu, semuanya menjadi sulit. Pada 14 laga berikutnya, keran gol Lukaku terhenti. Pemain asal Belgia itu hanya mampu mencetak 2 gol saja. Performa Lukaku pada laga terakhirnya melawan Crystal Palace sempat menjadi sorotan yang tajam. Pada laga pekan ke-26 Premier League itu, Lukaku bukan hanya gagal mencetak gol, tetapi juga hilang. Romelu Lukaku hanya mencatatkan 7 sentuhan bola di laga melawan Palace, salah satunya dari kick-off. Jumlah yang sangat minim, terlebih dia bermain penuh. Sentuhan Edouard Mendy bahkan lebih banyak darinya. Legenda Chelsea, Tony Cascarino, melihat Lukaku tidak cocok dengan gaya bermain Chelsea. Dia tidak mendapatkan bola yang sesuai dengan karakternya. Lukaku kehilangan sentuhan terbaiknya karena gaya bermain The Blues. Ini adalah waktu yang sangat membuat Lukaku frustasi. Memiliki 7 sentuhan bola dalam permainan, di mana 1 kick-off dan 1 sapuan, itu jelas memberitahu Anda bahwa dia sangat frustasi, ujar Cascarino. Frenkie de Jong direkrut beberapa tahun yang lalu dari Ajax Amsterdam. Pada saat itu, Barcelona harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkan jasanya. Selama bergabung dengan Barcelona, de Jong dinilai masih kurang optimal, sehingga beredar rumor bahwa ia akan didepak oleh Xavi di musim panas nanti. Ketika dimintai keterangan mengenai rumor itu, de Jong menyebut bahwa Barcelona adalah klub impiannya. Ia sudah lama memendam hasrat untuk bisa membela Blaugrana. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak berpikir untuk cepat-cepat cabut dari Camp Nou dalam waktu dekat ini. De Jong menegaskan bahwa ada banyak hal yang belum ia raih bersama Barcelona. Karena itu, ia sama sekali ogah untuk pindah klub sampai seluruh keinginannya itu menjadi kenyataan. Saya sudah bermimpi untuk bermain di klub ini sejak saya masih kecil. Dan saat ini mimpi saya menjadi kenyataan. Ya, saya memang ingin memenangkan lebih banyak trofi juara di 2 tahun pertama saya di klub ini. Namun saya yakin saya bisa meraih itu di masa depan, ujar de Jong. Borussia Dortmund pesta gol dengan kemenangan telak 6-0 atas Borussia Mönchengladbach pada pekan ke-23 Liga Jerman. Dalam laga ini, gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham mencatatkan penampilan spesial yang ke-50 di Liga Jerman bersama De Borussen. Jude Bellingham bergabung dengan Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2020 lalu. Pemain yang masih berusia 18 tahun ini dibeli dari klub divisi 2 Liga Inggris, Birmingham City. Jude Bellingham menjadi salah satu pemain muda yang tampil mengesankan dan menjadi buruan tim-tim besar Eropa. Ia pun mencatatkan rekor sebagai pemain termuda kedua yang berhasil mencapai milestone 50 penampilan di Liga Jerman. Dilansir dari situs resmi Liga Jerman, Jude Bellingham mencapai jumlah ini di usia 18 tahun 7 bulan dan 22 hari. Ia hanya kalah muda dari gelandang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Ia mencatatkan penampilan ke-50 bersama Bayer Leverkusen di usia 18 tahun 7 bulan dan 12 hari. Saat ini, kontrak Cesar Azpilicueta di Stamford Bridge akan habis pada akhir musim 2021-2022. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak baru. Pemain berusia 32 tahun itu masih menjadi sosok penting di skuad The Blues. Chelsea pun ingin mempertahankannya di Stamford Bridge dengan menawarkan kontrak baru pada sang pemain. Kini, Barcelona dikabarkan ingin menyamai tawaran yang diajukan Chelsea untuk mempertahankan Cesar Azpilicueta. Dengan kabar sang pemain ingin pulang ke Spanyol, tentu ini menjadi angin segar bagi Blaugrana. Menurut pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano, Chelsea ingin memberikan tenggat waktu kepada Azpilicueta, sebab masa depannya kini menjadi sebuah keputusan yang personal. Di sisi lain, Barcelona berharap tawaran mereka yaitu kontrak berdurasi 2 tahun bisa memberi kesempatan mereka untuk bernegosiasi.
Cesar Azpilicueta bukan satu-satunya pemain yang berpotensi meninggalkan Stamford Bridge pada musim panas nanti. Ada dua pemain Chelsea lainnya, yaitu Antonio Rudiger dan Andreas Christensen. Lucas Vazquez mengalami pasang surut di Real Madrid. Ia pernah mendapatkan banyak kesempatan bermain di skuad El Real. Akan tetapi, beberapa musim belakangan ini, ia sering berstatus sebagai pemain pengganti saja. Musim lalu, Lucas Vazquez santer disebut akan cabut dari Real Madrid. Namun pada akhirnya, sang pemain menaikkan kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di Real Madrid sampai tahun 2024 mendatang. Akan tetapi, kini Lucas Vazquez sepertinya menyesali keputusannya menaikkan kontrak baru di Real Madrid. Sebab, ia dikabarkan ingin cabut lebih cepat dari Santiago Bernabeu. Dilansir El Nacional, sang pemain ingin segera pergi dari Real Madrid pada musim panas 2022 mendatang. Lucas Vazquez punya alasan kuat mengapa ia ingin cabut dari Real Madrid. Ia ingin mendapatkan jatah bermain reguler agar kesempatan bermainnya di Piala Dunia 2022 bersama Spanyol terbuka. Laporan itu juga menyebut ada alasan lain mengapa Lucas Vazquez ingin cabut dari Real Madrid. Ia sadar kans bermainnya akan makin menipis jika Kylian Mbappe jadi didatangkan dari PSG. Arsenal kesulitan mencari sosok kapten yang ideal beberapa musim terakhir. Di masa lalu, Arsenal punya kapten yang kuat seperti Patrick Vieira. Namun, belakangan sosok kapten Arsenal justru dalam posisi sulit. Seperti Mesut Ozil yang punya hubungan buruk dengan Mikel Arteta, Granit Xhaka yang sempat punya hubungan buruk dengan para fans dan enggan menjadi kapten. Terakhir, Aubameyang yang punya masalah disiplin. Kini, ban kapten Arsenal melingkar di lengan Lacazette. Akan tetapi, kontrak Lacazette akan habis pada akhir musim 2021-2022. Mikel Arteta sendiri tidak begitu risau dengan siapa yang akan menjadi kapten Arsenal. Lacazette mungkin akan pindah karena belum menaikkan kontrak baru. Arteta pun siap mengorbitkan Odegaard sebagai kapten masa depan tim. Odegaard punya segala kualitas untuk menjadi kapten. Saya telah berbicara dengan pelatih timnas Norwegia dan mereka sangat memujinya. Dia pria yang baik, rendah hati, dan dia memimpin secara alami. Itu sangat wajar baginya dan kesempatan itu akan datang, ujar Arteta dikutip dari Express. Memphis Depay saat ini berada dalam situasi yang kurang baik. Belum genap setahun bergabung dengan Barcelona, ia digosipkan akan ditendang di musim panas nanti. Manajer Barcelona Xavi Hernandez dilaporkan tidak lagi membutuhkan jasa Depay. Sebab ia sudah merekrut Ferran Torres dan Pierre-Emerick Aubameyang untuk memperkuat lini serang mereka. Sport mengklaim bahwa kans bagi Depay melanjutkan karirnya di Italia sangat besar. Pasalnya, Inter Milan dan Juventus sama-sama tertarik menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, baik Juventus maupun Inter Milan sama-sama berpeluang untuk mendapatkan jasa Depay. Sebab, mahar transfernya bakal murah. Ini disebabkan Depay hanya diikat dengan durasi kontrak jangka pendek, sehingga ia bisa meninggalkan Barcelona sebagai free agent di tahun 2023 mendatang. Barcelona dilaporkan ingin bersih-bersih tim di musim panas nanti, sehingga mereka tidak akan menjual Depay dengan harga yang kelewat tinggi. Salah satu investasi besar AC Milan saat ini adalah deretan pemain muda yang tampil moncer di Liga Italia musim 2021-2022. Salah satu yang baru-baru ini menggegerkan publik adalah Rafael Leao. Pemain timnas Portugal itu menjadi sosok krusial di lini depan AC Milan saat ini. Punya teknik yang mumpuni dan insting menyerang kualitas premium, membuat Rafael Leao dikagumi para penggemar AC Milan. Ia digadang-gadang akan menjadi bintang di masa depan. AC Milan punya agenda untuk memperpanjang kontrak bintang mudanya itu dalam waktu dekat, meskipun masa baktinya masih aktif hingga 2024. Perpanjangan kontrak dilakukan Rossoneri untuk memagari Rafael Leao dari lirikan klub lain.
Pasalnya, banyak klub besar Eropa lainnya mengincar tanda tangan Leao. Kini, menurut jurnalis ternama Italia Fabrizio Romano, Rafael Leao sudah memberi konfirmasi kepada para penggemar AC Milan tentang perpanjangan kontraknya. Arsenal memang dilaporkan akan mencari penyerang baru di musim panas nanti. Ini disebabkan mereka kehilangan Pierre-Emerick Aubameyang di musim dingin kemarin. Krisis striker Arsenal itu berpotensi bertambah parah di musim panas nanti. Pasalnya, Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah kontraknya akan habis di akhir musim nanti. Calcio Mercato melansir bahwa Arsenal sudah memiliki target transfer baru. The Gunners dilaporkan akan mencoba merekrut Alvaro Morata. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat tertarik untuk merekrut Morata. Mereka terkesan dengan perkembangannya di Juventus dalam 2 musim terakhir. Laporan itu juga mengklaim bahwa peluang Arsenal untuk merekrut sang striker cukup besar. Ya, kemungkinan tidak akan lanjut di Juventus karena si Nyonya tua sudah merekrut Dusan Vlahovic. Di sisi lain, Atletico Madrid sudah tidak menghendaki kehadirannya di tim mereka. Namun Arsenal harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk mengamankan jasa Morata di musim panas nanti. Atletico Madrid menginginkan sekitar 40 juta euro untuk jasa sang striker. Saat ini, Neymar masih terikat kontrak dengan PSG hingga Juni 2025. Namun, pemain asal Brazil itu sudah mulai memikirkan masa depannya. Ia berhasrat untuk bermain di Major League Soccer sebelum pensiun. Neymar ingin bermain di MLS karena musim di Liga Amerika Serikat tersebut lebih pendek. Hal tersebut membuat Neymar bisa mendapatkan liburan lebih panjang. Meski demikian, Neymar menegaskan dirinya kini sepenuhnya fokus ke PSG. Ia masih memiliki target yang ingin dicapai bersama Les Parisiens. Salah satunya adalah membawa klub asal ibu kota Prancis ini menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saya tidak tahu apakah saya akan bermain di Brazil lagi. Saya sebenarnya ingin bermain di MLS. Saya ingin bermain di sana setidaknya selama 1 musim. Untuk saat ini, kami berharap membuat sejarah di Paris Saint-Germain. Kami akan melihat apa yang akan terjadi di masa depan, ujar Neymar, dikutip dari ESPN. Gelandang Inter Milan Marcelo Brozovic dilaporkan enggan menerima tawaran dari Barcelona dan memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Nerazzurri. Laporan dari Football Italia menyebutkan bahwa Marcelo Brozovic dilaporkan segera menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Milan dan menolak tawaran dari Barcelona. Kontrak pemain internasional Kroasia itu akan berakhir pada akhir musim. Akan tetapi, akhirnya raksasa Serie A Italia itu mencapai kesepakatan untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub. Sky Sport Italia melaporkan perpanjangan kontrak Brozovic akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Pemain berusia 29 tahun itu juga telah dikaitkan dengan Tottenham Hotspur. Namun, ia memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya di Milan. Laporan di Italia mengabarkan bahwa Brozovic dan Inter Milan telah mencapai kata sepakat dengan kontrak baru 6 juta euro per tahun hingga 2026 mendatang. Nicolo Zaniolo merupakan salah satu pilar inti AS Roma. Di masa kepemimpinan Jose Mourinho, pemain timnas Italia itu rajin menghuni lini serang Ilupe. Performa apik Zaniolo menarik perhatian Manchester United. Setan Merah ingin menjadikannya bagian dari lini serang mereka di musim depan. Namun, Calcio Mercato melaporkan bahwa MU bakal gigit jari. Kabarnya, Zaniolo lebih memilih pindah ke Juventus. Menurut laporan tersebut, MU bakal kalah dalam perburuan Zaniolo karena sang pemain masih ingin berada di Italia. Ia memang ingin pindah dari AS Roma. Namun ia masih punya keinginan untuk memenangkan gelar Scudetto dalam karirnya. Ia menilai Juventus memiliki kans besar untuk meraih itu. Karena itu ia memilih untuk pindah ke Juventus di musim panas nanti. Di sisi lain, AS Roma sudah siap berpisah dengan Zaniolo. Namun mereka membandrolnya dengan harga yang cukup mahal.
Tim asal ibu kota Italia itu menginginkan bayaran sebesar 40 juta euro untuk ex-Inter Milan tersebut. Dua musim terakhir, Koundé sedang naik daun di La Liga. Pasalnya, semenjak ia bergabung dengan Sevilla, sang bek menunjukkan performa yang sangat impresif. Barcelona dilaporkan tertarik dengan bek timnas Prancis itu. Xavi Hernandez sudah meminta manajemen Barcelona untuk mengamankan jasa sang bek di musim panas nanti. Namun dilansir Tutto Mercato Web, Barcelona bakal gigit jari. Kabarnya, Koundé memutuskan untuk menolak tawaran mereka. Menurut laporan tersebut, Barcelona kalah cepat dalam transfer Koundé, sebab Chelsea sudah lebih dulu mendekati sang bek. Pendekatan Chelsea dimulai sejak musim panas tahun lalu. Laporan itu juga mengklaim bahwa Koundé punya alasan lain mengapa ia menolak tawaran Barcelona. Pasalnya, sang bek ingin mencicipi kerasnya Premier League. Saat ini Chelsea punya satu PR untuk menuntaskan transfer Koundé. Mereka harus melobi Sevilla untuk melepaskan sang bek. Sevilla dilaporkan menginginkan sekitar 60 juta euro untuk jasa Koundé. Namun pihak Chelsea ingin harga ini bisa lebih ditekan.